Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa NTB 1, senang sekali hari ini bersama saya Aurora Sucitra di NTB 1 Interaktif dengan tema kita Agenda IMI untuk MotoGP. Luar biasa tema kita di hari ini dan sudah kedatangan tamu spesial, ini tamu yang luar biasa. Jadi untuk pemirsa NTB 1, ini adalah sosok hebat di balik RSUD Kota Mataram. Ini pelayanan yang luar biasa ya. Yang pertama dari RSUD Mataram dan selanjutnya juga sosok reformasi di balik RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi selain di Kota Mataram, reformasinya juga luar biasa di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun kali ini kita undang bukan sosok mungkin di bidang medis ya, tentang di kesehatan, tapi beliau ini adalah juga sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia Nusa Tenggara Barat. Dan hebat luar biasanya lagi, beliau ini terpilih secara aklamasi berdasarkan suara bulat 70%. Wow, luar biasa sekali. Dan ini dia sosok bintang tamu yang luar biasa di hari ini. Ya, ini ada Dr. Lalu Herman Mahaputra atau kerap disapa Dr. Jack. Halo Dr. Jack, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, semoga sehat selalu ya. Ini baru pertama ketemu Dr. Jack. Semangatnya luar biasa ya dok ya, harus ya. Dan kali ini memang diundang sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi NTB karena ini bisa dibilang adalah hari ketiga menjadi Ketua Ikatan Motor Indonesia NTB ya, karena baru diresmikan kemarin 7 Februari 2022. Luar biasa sekali. Dr. Jack, gimana perasaannya sekarang sudah menjadi Ketua IMI di NTB? Saya pikir cukup lega ya, artinya IMI sekarang memiliki pimpinan yang baru ya, jadi nahkoda yang baru. Tentu juga saya terima kasih yang setinggi-tingginya dan memberikan apresiasi pada klub-klub yang ada di IMI NTB. Karena tanpa klub saya nggak mungkin jadi ketua IMI NTB. Oke, luar biasa sekali ya. Ini karena memang secara aklamasi 70% ya mendapat suara. Ya, karena suara Dr. itu Jack, memang ketua itu memang suara dari klub. semuanya dari klub ya, karena dan suara klub dan tentu restu dari PP IMI Pusat. Luar biasa sekali ya. Karena memang Dr. Jack ini juga dengar-dengar ya, suka banget koleksi juga tentang motor gitu ya, Dok ya. Motor, mobil ya. Semua otomotif kayaknya suka ya kalau Dr. Jack. Hobinya juga ya, hobi, karena mungkin jarang sekali dilihat di luar sana mungkin Dr. Jack yang dipandang di segi kesehatan, tapi di luar itu suka dan hobinya di otomotif juga ada ya. Banget ya. Oke, berarti bukan sekedar hobi tapi banget. Iya, perasaannya lega akhirnya menjadi ketua IMI di Provinsi NTB. Tapi sebelumnya pernah bermimpi kah menjadi sebagai ketua IMI, Dok? Saya pikir ngalir aja. Ngalir ya. Memang sampai saat ini juga saya masih jadi ketua IOF. Oke. Indonesian Pro Federation ya, di mana hampir sama lah ya. Tapi memang IMI ini adalah induk ya, Induknya induk dari organisasi otomotif. Oleh sebab itu ya tinggal melanjutkan aja apa yang sudah ada sama pimpinan yang lama, nakoda baru, Bang Edo. Saya pikir terima kasih ya sudah berbuat untuk IMI NTB, dan saya ini akan melanjutkan bersama teman-teman klub untuk menjadi lebih baik dan baik. Oke, semoga ya bisa menjadi terus lebih baik IMI khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, dari Dr. Jack sendiri kan sempat ya mengatakan ingin menjadikan Provinsi NTB ini kiblat otomotif nasional ya. Dan sekarang Dr. Jack sudah menjadi ketua. Mungkin ekspektasinya ke depan seperti apa, Dok? Ya, memang NTB ini luar biasa sekarang ya. Kita tidak lagi bicara nasional tapi internasional. Internasional ya. NTB ini memang salah satu epicentrum. Oke. Buktinya apa? Mandalika, kemudian nanti ada MXGP di Samota. Ini sudah merupakan key ya untuk bisa kita arahkan kiblat otomotif yang ada di Indonesia. Provinsi lain nggak pernah punya. Kita harus terima kasih pada Allah SWT. Ini berkah, ya. Berkah yang memang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, terutama dunia atau pelaku-pelaku otomotif. Jadi saya berpesan kepada seluruh pelaku otomotif tanpa memandang A, B, C, D, mari kita bersatu, berkolaborasi
kita buat event-event lokal, nasional, bahkan internasional. Karena yang akan mendapatkan manfaatnya nanti kita di NTB dan tentu Indonesia. Oke, Gitu. khususnya di Provinsi NTB ya, berarti sudah ada Dan cikal bakalnya. saya tidak bermimpi, saya yakin itu. Yakin pasti ya, karena sekarang aja sudah berjalan internasional ya, dan kedepannya pasti otomotif tidak hanya nasional, bahkan nanti akan lanjut ke internasional. Iya, banyak ya. Jadi MotoGP ini salah satu dari event internasional, banyak kayak GT1, kemudian informasi kemarin Pak Gubernur ya itu menginginkan F1. Saya pikir kita harus bangga punya pimpinan Nusa Tenggara Barat, Pak Gubernur, Wagub yang begitu getolnya ya untuk memperjuangkan NTB ini menjadi destinasi otomotif di samping wisata. Iya. Kalau wisata sih is oke lah. Ini NTB ini kan merupakan 10 destinasi di luar Bali. Apalagi dengan adanya Mandalika dan Samosir, saya pikir top. Top ya, tidak hanya Pemimpin otomotif, kita top. tapi pariwisata naik, semuanya naik, Ya. ekonomi semua naik ya saat ini. Harus Nah, thank you nih. wah. Pak Gubernur sama Umi. Iya, dan kita juga berterima kasih nanti ya. Semoga setelah menjadi ketua IBI bisa mensukseskan juga bersama-sama kita untuk MotoGP ke depan ya. Harus ya. Oke, mungkin kita melihat juga kemarin di tahun 2021 WSBK sudah sukses kemarin ya. Dan baru saja kemarin tepat di hari Senin pembalap-pembalap MotoGP yang akan melaksanakan pramusim sudah datang. Tepat di hari Senin juga ya, sudah resmi menjadi ketua IMI di Provinsi NTB. Apa yang akan dilakukan IMI untuk mendukung event MotoGP ini? Saya pikir kita harus gerak cepat ya. Jadi proses peralihan antara pimpinan lama dan baru ini kan soal proses aja. Tetapi banyak hal besar yang harus kita selesaikan. Salah satunya adalah mulai besok Jumat pramusim. Oke. Dan kita tahu bahwa 20 Maret nanti ada MotoGP. Jadi itu kerja besar IMI dan apapun itu IMI harus terlibat di situ dan harus sukses kegiatan ini. Oke, karena sebentar lagi sudah pramusim ya. Hari Dan Jumat. hari Jumat besok ini ya, dan bulan depan sudah langsung Iya. MotoGP di 20 Maret 20 nanti. Maret, ya. Oke. Baru saja diresmikan sebagai ketua IMI. Apakah ada program yang terdekat mungkin untuk mensukseskan pramusim ini? ini? Konsultasi dengan pihak penyelenggara ya. Tentu dalam hal ini ada IATDC. Di samping juga kami akan dalam waktu dekat juga akan bentuk formatur. Dan terlebih IMI ini tidak punya kantor. Belum punya ya? Belum punya. Oke, Nah, sepertinya akan punya setelah ini Pak ya, harus. harus ya. Gimana kita tidak punya rumah? Kalau hujan nanti hujanan gimana? Oke. Kalau saya saya pastikan IMI NTB kantornya ada. Pasti ya. Ya dalam waktu dekat, insya Allah. Amin ya. Kalau bisa sebelum MotoGP kali. Proses ya. ya, Luar biasa sekali pergerakannya, baru diresmikan. Kalau kemarin belum ada kantor, segera akan ada kantor IMI ya. Memang bekerja sama juga dengan ITDC ya. Dan memang ingin membuat marshal agar profesional untuk saat ini nih. Sekarang sudah ada 300-an marshal ya. 350 ya. Oke, luar biasa sekali. Bagaimana memastikan marshal itu akan profesional gitu? Pertama tentu ada pelatihan train ya, kemudian edukasi. Sebenarnya tidak sulit marshal ini ya. Saya akan melibatkan dan sudah melibatkan. Sudah melibatkan ya? Sudah melibatkan klub-klub yang ada. Karena klub-klub ini sebenarnya dia suka hobi. Jadi tanda kutip tidak mesti harus dapat duit gitu loh, tidak mestilah, ya. Tapi ya dia masuk ke dalam sirkuit sebagai lisennya MotoGP kan luar biasa, ya. Suatu kebanggaan Suatu ya. kebanggaan. Nah ini akan kita next ya, kita akan banyak berdiskusi terkait dengan teman-teman yang nantinya setiap event itu kita siapkan. Saya maunya sih dari klub dan melibatkan warga setempat. Kita juga punya banyak klub di Lombok Tengah. Banyak sekali kan ya. Mereka juga tuan rumah ya. Di samping juga klub-klub yang lain dari Pulau Sumbawa itu bisa bergabung. Bisa bergabung semuanya Bisa, ya. karena nanti hanya di Lombok akan Tengah. kita kolaborasi karena masa-masanya juga akan dipakai juga tempat yang lain itu. Oke, dipastikan akan dipakai juga dan pastinya akan profesional juga karena sudah klub suka hobi apalagi didukung Nggak juga sulit ya. mengarahkan mereka. Iya. Karena kecintaan kemudian otomotif nggak sulit. Jadi apalagi ada dukungan semakin ya, mereka semakin semangat dan Nggak juga
punya kebanggaan tersendiri. Oke, luar Merah biasa putih, sekali. presisi. Luar biasa ya dok ya. Dan kemarin juga sempat Aurora membaca bahwa kemarin Dr. Jack juga membawa ke Piala Presiden ya. Ya, betul. Ada tiga marshal pembalap. ya. Oke, Pembalap. pembalap ya. Luar biasa sekali. Itu seperti apa di sana dok? Pertama saya hobi, dan kedua ini kan memang selama ini kan saya memang bergelut di roda 4 ya. Oke. Tapi juga banyak teman-teman yang kayak Trabas itu ya. Cuman kan kalau perlu lebih spesifik ke situ, saya lihat menarik juga ya gitu loh. Kemudian saya ngobrol sama teman, kebetulan si Aksa ini kan bisa dikatakan bapaknya, neneknya Aksa itu kan tetangga saya dulu. Oke. Iya, terus kemudian ketemu sama adik-adik pembalap ini, kita ngobrol-ngobrol. Kenapa event presiden ini kan event gede ya, ikut aja gitu loh. Ya udah, kebetulan kita aja, saya kebetulan yang sponsori dan tidak punya tim, ya udah saya bentuk aja asal-asalan Jack Racing Team. Wah, luar biasa sekali ya Dr. Jack ini. Ya spontanitas saja. Ya, oke, yang penting tanpa suka. ada maksud apa-apa. Oke, luar biasa ya. Hobi aja. Dukungan dari Dr. Jack karena hobi juga ya, sesama hobi. Kalau misalnya anak muda bisa maju ya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Saya lihat ya, NTB itu luar biasa potensinya. Nanti yakin saya, buktikan omongan saya optimis. Di NTB ini akan terlahir pembalap-pembalap top. Amin. Ya, semoga Akan nanti terlahir ikut ya, nanti ikut serta yang luar biasa Cuma pastinya. memang pertama ya kita maklumi ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya Mandalika nanti sirkuit ini itu bisa mewadahi sebagai wahana adik-adik ini menjadi pembalap profesional ya, bisa terlatih bisa latihan di situ. Banyak PR kita juga belum punya yang sesuai dengan standar ya kayak sirkuit kecuali Mandalika ya. Kemudian kita juga akan mengupgrade sirkuit yang motocross. Pembalapnya luar biasa banyak. Wow. Cuma memang belum ada tempat gitu loh ya. Belum ada tempat. Saya yakin kemarin ya, yang memang yang podium 1 kemarin itu memang sering latihan di Sentul. Nah, kebetulan pembalap NTB kemarin baru pertama kali tidak Sentul, udah Baru juara. pertama. Iya. Wah, itu kemarin dapat juara berapa? Dok? Kemarin juara 3. Juara 3 luar biasa pertama Saya kalinya yakin menginjak nanti Sentul juara ya. Nextnya Ya, Piala Presiden berikutnya bisa podium. juara 1 ya. Minimal 3. Iya, Minimal oke, 3. luar biasa sekali NTB. Dan saya akan bawa lebih banyak pembalap. Siap, kalau kemarin 3, next lebih Mungkin dari bisa 3. 6 minimal 6. Oke, kalau bisa 3-3-nya bawa pulang Piala Kejuaraan. Harus, Amin, ya, harus harus, sih ya. ya. Yakin Ya, kita NTB berikan, luar biasa. Oke, kalau semangat mereka. kita mungkin membahas tadi tentang pembalap NTB ya, mungkin banyak yang hobi, yang luar biasa yang nantinya akan bisa memajukan Nusa Tenggara Barat ini Ya. bahkan di internasional nantinya. Kalau membahas tentang yang lokal juga di NTB, kemarin permintaan Gubernur NTB disampaikan MGPA terkait permintaan tiket murah nih bagi warga lokal ya. Ya, Karena ya. mungkin banyak warga lokal di sekitar sana yang ingin sekali ya menonton MotoGP. Bagaimana koordinasi IMI dengan MGPA terkait persoalan ini? Nah, ini akan saya cari tahu ya. Artinya memang ini kan dihajatkan juga untuk Nusa Tenggara Barat, Indonesia ya. Jadi ya, saya pikir kalau masyarakat sekitar pengen nonton ya itu barangkali kebijakan dari pemerintah provinsi, kemudian koordinasi dengan Kabupaten Lombok Tengah dan tentunya ITDC sebagai yang punya rumah. Yang punya rumah ya. Iya, saya pikir nggak ada salahnya ya kalau kemudian. Memang pramusim ini kan nggak tanpa penonton. Ya, awal tanpa penonton, tapi saya dengar juga ada penonton ya, fine-fine aja. Fine-fine aja Yang semuanya penting ya. prokes. Tetap prokes yang Prokes, nomor ya. 1 ya pemirsa NTB 1. Karena kita sudah melakukan sistem bubble di situ. Oke. Kita clear benar di area Mandalika. Luar Nggak biasa bisa sembarang sekali. masuk. Iya, karena memang untuk masuk ke sirkuitnya itu benar-benar ketat penjagaannya. Ketat. Saya Dok, termasuk ya? salah satu satgas. Oke. Satgas bubble ya. Luar biasa sekali Satgas, Ketua IB, dan juga di balik reformasinya RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luar biasa sekali ya pemirsa NTB 1. Jadi untuk terkait tiket murah itu masih dicari tahu juga persoalannya kalau misalnya memang ada kebijakan, kalau warga lokal mungkin ingin nonton, kalau sudah ada kebijakan bisa ya. Yang penting semua melalui proses screening ya, protokol kesehatan yang baik.
boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya, luar biasa. Terima kasih ya, Dokter Jack mungkin sudah memberikan penjelasan untuk si tiket murah ini. Kalau tadi kita membahas di Lombok saja tentang MotoGP, kita bergeser sedikit ya pemirsa NTB ke Sumbawa yang tadi sempat disinggung juga, ya ini MXGP ya. Karena memang ini sepertinya Dokter Jack ini sebagai komandan di sana, benar Dok? Ya kebetulan dipercaya sama Bang. Luar biasa sekali ya. Jadi untuk mengawal event MXGP ini. Ya mudah-mudahan ya slotnya udah ada. Jadi Indonesia dapat 2 slot di tahun 2022. Satu di Samota NTB, satunya di Jakarta Pajabar. Oke, luar biasa. Waktunya juga udah mepet ya, bulan Juni. Mepet. Saya pikir karena saya juga ya pembalap, saya juga sering main dulu mengadakan event di Sumbawa. Sumbawa tuh luar biasa. Kalau untuk track lo ya, track kita bicara track. Track-trackannya ya. Karakter tracknya, karakter sirkuitnya ya, karakter gestur. Sehingga NTB nanti terbagi 2. Yang satu enduro itu ada di Sumbawa. Kalau untuk speed itu ada di Lombok. Dan saya beberapa kali mengadakan. Jadi Sumbawa bagus banget. Saya dulu nggak sulit ya ngajak master track yang dari luar gitu yang sudah punya kompetensi. Begitu turun aspal lihat udah jadi tracknya. Langsung jadi ya. Enak ya, langsung dikomunikasikan, langsung berjalan dengan lancar. Karena di situ memang ya mungkin faktor demografinya, faktor alamnya ya. Jadi di sana banyak hutan dan mudah terjangkau ya. Saya pikir oke lah. Kalau untuk trek-trekan oke untuk di Samota. Untuk enduro, jadi yang menyatu sama alam gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi tidak perlu dimodified ya, mungkin modified sedikit-sedikit lah. Sedikit aja, jadi langsung jalan ya, apa yang ditugaskan langsung berjalan gitu. Oke, bagaimana kabar terupdate untuk MXGP yang saat ini, Dok? Nah, kita lagi proses ya, artinya kan nanti itu pihak ketiga. Jadi Pemprov ini hanya mewadahi, fasilitasi, tapi terkait dengan teknis pelaksanaan ya nanti pihak ketiga yang akan berkoordinasi atau MOU dengan pihak Impron yang memang yang punya MXGP. Jadi saya terutama sama teman-teman yang lain, Pak Kadis PUPR, kemudian Pak Kadis Perhubungan, itu ditugaskan sama Pak Gubernur untuk mengawal supaya bisa terselenggara, dan selebihnya pelaksanaannya terkait administrasi semuanya itu adalah pihak ketiga. Itu ada pihak ketiganya ya. Oke, itu dia untuk berita terupdate-nya langsung dari Dr. Jack sendiri. Ini komandannya ya, kepercayaan dari Gubernur NTB di MotoGP, di MXGP juga luar biasa ya. Emang NTB ini luar biasa yang nantinya bisa membawa ke internasional harus ya kalau dari Dr. Jack. Nah, kalau kita melihat anak-anak muda di NTB ya, entah di Lombok untuk MotoGP, bahkan di Sumbawa, MXGP, agar mungkin anak-anak muda tidak hanya menjadi penonton saja mungkin ya sebagai tuan rumah, mungkin apa yang dipersiapkan oleh IMI untuk kedepannya agar anak-anak muda juga berprestasi gitu. Pertama kan memang harus kita sosialisasi dengan IMI. Banyak juga anak muda-muda yang tidak tahu IMI. Iya, banyak ya mungkin ya. Karena sesuai dengan visinya IMI NTB ini adalah menjadikan ya organisasi otomotif ini yang berkualitas dan profesional. Tentu nanti kita akan melakukan edukasi, sosialisasi terutama ya. Kemudian akan melakukan pelatihan ya, ataupun short yang jangka pendek. Jadi saya pikir sosialisasi ini penting karena berbeda banget ya pada saat saya masih dulu SMA sama sekarang. Sekarang tuh dulu tuh bisa dihitung jari yang punya mobil. Oke, kalau sekarang hampir semuanya punya mobil ya. Semuanya. Tapi saya pikir itu fine aja ya, nggak masalah ya. Nah, perlu barangkali kita arahkan. Kita juga IMI nanti NTB akan membuat suatu kegiatan yang mewadahi pembalap-balap liar. Artinya kalau balap liar kan memang safety-nya kan ya bisa dikatakan tidak standar, itu akan mempengaruhi ya jiwanya dia dan jiwanya orang lain ya, karena tidak punya SOP. Nah, nanti ke depan kita akan mewadahi balap-balap liar supaya jangan balapan liar lah. Kalau mau balap ya udah kita tempatkan. Ada tempatnya ya, luar biasa sekali. Itu edukasi juga pada adik-adik semua.
Iya. Memang mereka perlu edukasi dan sosialisasi. Saya pikir mudah menyentuh mereka, anak-anak muda. Kalau milenial ini gampang kok. Oke ya, itu yang akan dipersiapkan oleh IMI nanti. Yang pertama adalah sosialisasi itu ya, karena memang banyak sekali mungkin pembalap-pembalap liar yang nantinya mungkin bisa diarahkan ya. Ini ada tempatnya dan bisa kedepannya bisa membawa NTB ini, membanggakan NTB, tidak hanya balap-balapan liar saja gitu ya dok ya. Betul. Oke, dan untuk pemirsa NTB 1 ya, kalau tadi kita membahas mungkin tentang pembalap-pembalap di luar, tentang MotoGP dan juga anak-anak muda dari MotoGP, MXGP juga ya, sampai ke Sumbawa sana. Kita membahas juga tentang Dr. Jack yang ternyata adalah atlet off-road nasional. Wow, ini banyak sekali ya penghargaan yang luar biasa dari Dr. Jack sendiri. Mungkin boleh diceritakan sedikit pengalamannya dok? Panjang ceritanya. Pertama memang saya itu suka otomotif. Oke. Dari SMA ya, itu udah seneng dengan namanya dunia otomotif. Kemudian saya kuliah kedokteran, ya tipis-tipis lah. Artinya kan nggak bisa juga kalau ikut kompetisi, karena kan masih mahasiswa sekolah, duitnya dari mana juga kan gitu. Tapi masih bisa ikut nggak saat itu? Ikut ya, luar biasa di kedokteran ya. Ada slalom tes apa kayak gitu, tapi yang tidak prop lah, tidak profesional. Jadi sekedar nyalurkan hobi aja. Kemudian begitu selesai kuliah, ya udah kembali lagi ke habitatnya otomotif, mencoba untuk off-road, kemudian off-road kelas lokal gitu ya. Saya pikir saya ini kan orangnya nggak mau normatif gitu ya. Saya ini harus orang Depok. Masa gini terus? Akhirnya main kita keluar. Ternyata begitu kecilnya kita di luar gitu. Kita menganggap diri kita besar di dalam, tapi begitu keluar jauh ya. Tidak ada apa-apanya gitu, baru terasa di sana ya dok ya. Nah, cuman pertanyaan saya gimana kita bisa juara gitu kan. Kemudian caranya ya membuat mobil. Waktu itu saya buat mobil di Bali. Setelah saya buat mobil di Bali, saya bisa kuasai itu. Begitu kita main di Jawa, begitu kecilnya kita gitu ya. Karena di Jawa itu barometer. Ya epicentrumnya, jadi semua pembalap dari Indonesia berkumpul di situ dan udah beda-beda spek mobilnya. Kalau balap ini nyali itu hampir rata-rata sama ya, nyalinya pasti punya nyali lah. Dan para pembalap itu punya jiwa sportivitas yang tinggi. Nah, saya ingin juara pada saat itu. Akhirnya saya buat mobil yang di juara nasional. Wow. Nah, yang siapa ya sebenarnya empunya kan gitu, aktornya di balik ini siapa? Karena keinginan untuk jadi terus mencari tahu ya dok mencari ya? tahu. Saya tidak pernah puas dengan dari Lombok, kemudian ke Bali, kemudian Jawa. Dan buktinya saya bisa tunjukkan bahwa saya pernah juara nasional. Oke, dan bisa membanggakan Nusa Tenggara Barat ya. Tapi terakhir di 2018 sebelum Covid, saya juga masih baru-baru ini ya? Ya, juara itu Kejurnas IMI. Wow. Jadi IMI yang ngadakan event, kebetulan tim kami juara umum. Oke, tapi kemarin yang terakhir sebelum Covid ya, Kejurnas itu, apakah mungkin ada tantangan gitu di sana, dok? Ya, apalagi sekarang dokter kan sebagai dokter, tapi hobinya tetap tersalurkan. Hobi ekstrim ya? Iya, hobinya ekstrim. Mungkin ini bisa menjadi contoh untuk anak-anak muda di sana yang mungkin memiliki hobi tapi masih ada ragu-ragu gitu, dok. Ya, kita memang, ya itu artinya pengenalan ya. Kalau memang dunia, katakanlah yang saya geluti saatnya dunia off-road ya, memang itu ekstrim. Sangat ekstrim ya dok ya? Oleh sebab itu kita harus paling tidak berikan edukasi ya. Kalau mau main di off-road itu ya, pertama harus kita tahu ya ABCD-nya. Terkait dalam bagaimana safety yang pertama. Kalau safety-nya udah sesuai dengan standar itu ya, fine-fine aja. Oke, jadi kalau dari Dr. Jack sendiri juga memang karena hobi dan terus mencari tahu ya, dan memang tujuannya saya harus menjadi juara ya. Mulai dari Lombok, Bali sampai akhirnya ke Jawa, dan terakhir kemarin di 2018 juga ya, luar biasa sekali. Wah, itu pengalaman. Mungkin sedikit dari Dr. Jack, sebenarnya panjang ya dok ya, banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi intinya seperti itu untuk pemirsa NTB 1, apalagi anak-anak muda sekarang. Manfaatkan MotoGP saat ini, MXGP saat ini ya. Nah, kita kembali ke pembalap MotoGP ini. Mungkin dari Dr. Jack sendiri mungkin ada rider jagoan yang kira-kira akan jadi juara nih, mungkin Marquez. Marquez tetap ya. Wah, kenapa Marquez?
Kita lihat ya prestasinya ya. Saya lihat prestasinya. Jadi punya feel sendiri gitu, Marquez ya. Marquez ya. Oke, karena foto Marquez juga sudah ada di mana-mana sepertinya, Dokter Jack. Saya kebetulan sempat ke Itali kemarin kan. Oke. Ya, jadi begitu kalau saya lihat di Itali itu, memang saya waktu itu bersama teman-teman dari Polda ya, untuk belajar lebih dekat bagaimana apa sih tekniknya, terus kemudian sistem kesehatannya, prokesnya gimana untuk di Itali. Gitu ya. Saya lihat itu Rossi menjadi menjadi salah satu ikon ya untuk tapi begitu saya lihat waktu dia di balap di Itali, jauh Rossi. Jauh banget ya. Jadi pembalap itu juga kita harus menyadari bahwa faktor usia nggak pernah dibohongin. Salah satunya adalah faktor usia ya. Karena saya lihat beda ya. Kalau off-road ini memang ekstrim cuman pendek. Tapi kalau MotoGP ini dari start sampai finish itu harus ketahanan tubuh. Ya. Jadi kalau saya lihat kalau usia nanti akan didegradasi sendiri. Oke. Rossi jadi favorit. Favorit tetap favorit ya. Rossi. Oke, mungkin Cuman untuk kalau pembalap, saat ini Marquez tetap ada di hati juga ya. Jadi dua-duanya ya, itu analisis dari Dr. Jack karena memang usia tidak bisa membohongi bagaimana ketahanan tubuh itu akan bergenerasi nanti. Akan bergenerasi ya. Mungkin ada masanya Rossi saat itu Rossi menjadi sudah lewat masanya ya. Sekarang adalah jagoannya Dr. Jack adalah Marquez ya di MotoGP tahun 2022 ini. Luar biasa sekali ya, kita hari ini bisa bertemu dengan Dr. Jack dengan tema kita ya ini agenda IMI untuk MotoGP. Terima kasih Dr. Jack sudah hadir di NTB 1 memberikan bagaimana pengalaman-pengalamannya dan juga terupdate tentang MXGP bahkan MotoGP ya. Semoga kita bisa bersama-sama menyukseskan MotoGP, MXGP ini bersama-sama juga dengan IMI, ITDC dan juga rekan-rekan lainnya ya agar NTB ini bisa harum di nasional maupun di internasional. Baik, saya Aurora Sucitrayanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.